biar nanti itu apa ya, kita bisa mencari sendiri di rumah topnya noken kita itu di mana. Standar bisa, misal nokennya standar pengen apa dicari top nokennya ya juga bisa. Tiger MP itu bisa. Terus misalkan noken aftermarket seperti BRT Kawahara itu kita bisa mencari sendiri di rumah. Ya kalau kata banyak kata sih, kalau top itu ya sini sejajar gitu, tak sejajar gitu. Tapi alangkah baiknya untuk noken kita itu kita cek ulang kembali, karena apa, nanti misalkan ada presetnya setengah gigi atau 1 gigi itu akan berpengaruh kepada karbunya gitu. Performa mesinnya itu bisa mak cepet-cepet tok, atau apa karbunya itu kok boros banget itu. Terus konsumsi bahan bakar itu juga berpengaruh gara-gara hanya noken ini saja, pemasangan nokennya itu tidak tepat. Nah, pemasangan nokennya itu tidak tepat. Kalau masangnya gampang langsung masukkan. Tapi kan kita kan harus mencari eh, topnya. Kalau topnya magnet itu kita lihat dari tanda T, kemudian tanda ini, tuh kemudian ini apa namanya, untuk top piston itu kita apa, kalau ini pas dibuka itu posisinya pas di atas banget. Kalau nggak gitu kita pakai obeng, kita tusuk-tusuk sampai posisinya di atas. Lah untuk pengecekan top nokennya itu gimana, lah itu kita harus mencarinya. Ini lanjutan dari yang terdahulu. Yang dulu kan ada yang pakai busur, kemudian pakai sketmat, kemudian kalau yang ini satu metode ini kita akan menggunakan perhitungan gigi. Nah, ini sudah saya corek-corek tadi, tapi kita akan ulangi kembali. Kita akan ulangi kembali itu gimana caranya biar kita menemukan top noken yang pas. Kalau topnya ini kan sudah ada tandanya, topnya magnet sudah ada tandanya, itu berarti berkesinambungan dengan pistonnya. Kalau tanda ini berarti piston itu sudah ada di titik mati atas atau titik paling puncak sendiri. Itu titik mati atasnya. Kalau kita ragu, kita pakai obeng, kita tusuk di lubang businya apakah paling atas. Nah, itu biar top ini dan top ini, top magnet dan top piston itu sinkron. Nah, kalau dia sudah T, yang piston harus T. Nah, terus T-nya ini gimana? Topnya ini gimana? Nah, pertama kita nanti akan coba putarkan ini magnet ini ke depan dan ke belakang. Nah, kalau rata-rata mekanik, oh kalau ini sudah top, ini oh ini sudah top. Nah, tapi kita alangkah baiknya kita cari kembali topnya itu, yang topnya noken ini sebetulnya itu di mana, ataukah maju 1 gigi atau setengah gigi, atau mundur setengah gigi atau mundur 1 gigi. Lah itu yang akan kita cari. Nah, untuk alat dan bahannya itu kita sediakan spidol. Nah, tetap andalannya adalah spidol. Ya, mohon maaf masih bisa sharing tanpa alat-alat yang lengkap atau alat-alat yang ukur presisi seperti yang lain. Ya, mohon maaf. Ya, keterbatasan alat ya, jadinya kita mencari agar bisa menyelesaikan permasalahan di mesin tersebut gitu, biar nanti untuk nyeting karbunya itu mudah. Jadinya kita akan di sini kita mencari solusinya, yang biasanya itu solusinya gimana Mas, nah ini monggo disimak biar sama-sama enaknya. Beli karbu dari saya dipasang ngembun, nah itu beli karbu dari saya dipasang ada merebetnya, ada gininya lah.
Solusinya gimana Mas? Monggo ini disimak dulu sampai habis, jangan di-skip-skip. Ada yang loh, kalau ada yang saya tanyai loh, kalau ada apa namanya bab tepnoken gitu sampai lihat atau enggak Mas, tak skip lah, itu kan blind juga. Ujung-ujungnya terus ganti ini. Nah, yang rugikan dia sendiri. Padahal kalau menurut saya itu apa ya namanya? Dicari di sini dulu, dicari di sini. Kalau ini mentok tapi itu baru kita ke karbonnya gitu. Jadi ini sudah pas. Kok karbonnya masih gini? Kemudian kita cek pengapiannya dan lain sebagainya gitu. Nah, oke, kita lanjut biar nggak kelamaan bacot ya atau banyak omongnya. Nah, pertama-tama kita majukan dulu magnet ini itu ke depan atau ke kiri. Nah, dengan syarat ini turun kemudian lah ini titik akan ada kalau untuk gigi timing CB kan ada titiknya lah, itu titiknya itu kemudian dicorek ya yang ini, nah yang itu yang ini terus kemudian kita putar lagi ke kanan sampai dia turun. Ada pergerakan, nah kemudian turun dikit gitu aja. Nah kemudian kita tahan dulu, kita corek, nah coret lagi. Nah kalau sudah kita coba untuk posisikan lagi pada topnya di top ini, kemudian kita lihat garis ini. Nah, garis ini ketemunya di mana? Nah, ini sejajar dengan ini. Pennya ini pen atau lembah. Kalau yang ini gunung, ini pen atau lembah, yang ini gunungnya. Nah, ini. Terus yang ini itu kena gunung atau pen. Nah, ternyata di pen atau lembahnya. Nah, kita garis set. Kemudian gimana lagi cara tahu kalau ini topnya itu di mana? Nah, kita hapus dulu. Kemudian kita hitung. Kalau dia dua titik ini ketemunya pin semua, yang mentol-mentol ini, berarti yang dihitung adalah pinnya. Nah, gimana caranya dihitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian dihitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti posisi topnya itu adalah di sini. Kita garis. Nah, pas. Nah, di sini. Nah, kita coba lagi. Kita hitung. Nah, ini kan pen. Jadi yang dihitung adalah pennya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita hitung lagi dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti posisi topnya itu pas di pen yang ini. Kemudian kita garis. Nah ini tadi setelah saya kendui kemudian posisikan. Nah ini kayak sebagai arah gitu, sebagai arah. Jadi kan ini kan posisinya segi 6. Nah posisikan seperti ini kemudian dikendori. Ini sudah pakai timing geser, baru kita pukul. Mohon maaf goyang-goyang. Kita pukul-pukul. Nah kita kendori lagi biar enak. Nah, posisi lah ini sebagai petunjuk pas di pen ini, kemudian pas di garis ini, kemudian kita kencangkan. Nah,
Jadi itu untuk metode perhitungan gigi untuk mencari top noken untuk ini untuk GL series. Nah, itu caranya. Bisa juga sampai terapkan ke semua motor. Pernah saya coba ke Mio, alhamdulillah Mio-nya juga enak. Mio-nya enak, hidup-hidupannya juga mudah. Jadi cara ini bukan melulu kita terapkan di GL series, tapi cobalah di motor lain apabila nanti bisa ketemu enaknya. Ya, oke, itu dulu tutorial singkatnya. Kita akan bertemu lagi di tutorial berikutnya. Semoga bermanfaat, bisa